Prinsipnya. Iya, mereka pasang 80 tuh nge-sense. Ya, PPM pulangin. Kok bingung. Pulang. PDA. Kita yang PDA, itu mau bahas PDA. Yang PDA katanya juga. Bukan itu. Baterai ya? Yang PDA ya? Itu banyak PDA. Buru gajah kenapa dirawat ya? Plastiknya apa? Oh. Gimana? Dimulai videonya dulu aja. Sasaran keselamatan pasien KSM Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Sarjito. Sasaran keselamatan pasien merupakan standar mutu rumah sakit, sehingga penting untuk diketahui. Berikut adalah 6 sasaran keselamatan pasien di rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Sasaran keselamatan pasien yang pertama ialah ketepatan identifikasi pasien. Setiap petugas kesehatan wajib melakukan identifikasi secara tepat, menggunakan minimal 2 data, yakni nama dan tanggal lahir. Identifikasi pasien dilakukan sebelum pemberian obat atau transfusi darah, sebelum pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium maupun sebelum pemeriksaan radiologi, serta sebelum melakukan tindakan medis. Sasaran keselamatan pasien yang kedua, yakni peningkatan komunikasi efektif. Komunikasi efektif bertujuan untuk memudahkan penyampaian pesan antar tenaga kesehatan, sehingga pesan dapat diterima dengan lengkap, jelas, dan dapat diverifikasi. Komunikasi ini dapat mencakup keadaan masalah,
hasil pemeriksaan atau pengkajian, dan rekomendasi atau saran penanganan. Komunikasi dilakukan dengan mencatat dan membacakan kembali perintah lisan atau hasil pemeriksaan secara lengkap oleh penerima pesan, serta dikonfirmasi oleh pemeriksa. Sasaran keselamatan pasien ketiga, yaitu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication terdiri dari electrolyte concentrate, obat-obatan look-alike sun-alike, serta obat-obatan golongan narkotika dan psikotoksik. Obat-obatan ini harus disimpan di instalasi farmasi, diberi label khusus, dan tidak boleh disimpan di unit pelayanan pasien, kecuali jika dibutuhkan secara khusus. Sasaran keselamatan pasien keempat adalah tempat lokasi, tempat prosedur, dan tempat pasien operasi. Perandaan lokasi operasi dilakukan oleh dokter operator atau yang akan melakukan tindakan sebelum pasien dipindahkan ke ruang operasi dengan melibatkan pasien. Penandaan dilakukan dengan tanda yang jelas dan menggunakan skin marker yang tidak luntur. Selain itu, proses checklist juga dilakukan berupa pembacaan dan penulisan formulir dengan sign in, time out, dan sign out. Sasaran keselamatan pasien kelima adalah pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Upaya penurunan risiko infeksi dilakukan dengan menerapkan prinsip kewaspadaan standar, seperti mencuci tangan dengan standar WHO, menggunakan APD sesuai indikasi, serta penerapan prosedur aseptik pada tindakan medis. Sasaran keselamatan pasien keenam adalah pengurangan risiko jatuh. Pengurangan risiko jatuh dilakukan saat awal pengkajian dan diulang saat ada perubahan kondisi pasien. Pasien dengan risiko jatuh diberikan stiker atau dorot berwarna kuning. Pada tempat tidur pasien dipastikan terpasang tanda risiko jatuh dan pegangan tempat tidur pasien terpasang dengan baik dan benar. Demikian paparan singkat mengenai 6 sasaran keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan menerapkan sasaran keselamatan pasien, diharapkan pasien dapat mendapatkan pelayanan yang optimal dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Salam keselamatan pasien. Selamat pagi, rekan-rekan residen dan Dr. Monica. Pada pagi hari ini kita memiliki 3 agenda ilmiah. Yang pertama adalah outline penelitian Dr. Mulia, yang kedua adalah seminar hasil dari Dr. Evan, yang ketiga adalah laporan jaga. Pada kesempatan kali ini di Gedung Radio Putro kita memiliki 1 agenda ilmiah, yaitu laporan jaga kepada tim. Ya, ini bukan Mbak Ida. Ayo. Kalau nggak pesan nanti diambil paket. Ya udah, nanti diambil paket. This meeting is being recorded. Pasien dengan AKI on CRF dengan problem hiperkalemia, asidosis metabolik tidak terkompensasi dengan polisitemia vera sekunder, peta dan hipoglikemia. Ya, silakan kepada oponen didiskusikan poin-poin yang menarik pada pasien. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Patria mewakili tim jaga. Izin saya Novi dari mewakili tim oponen. Pada pagi ini kita akan membahas kasus seorang laki-laki 49 tahun dengan ADPH yang terwakili tim J. Mungkin pertanyaan pertama adalah bagaimana dari tim jaga membangun diagnosis. Kemudian yang kedua, pasien ini kita ketahui baru saja pulang rawat inap kurang dari 1 minggu ya dengan keluhan yang serupa. Dan ini datang dengan keluhan yang lebih berat daripada sebelumnya. Sehingga apa yang menyebabkan perberatan pada pasien ini? Ya, baik dokter. Izin menyampaikan, jadi pasien ini datang saat itu dengan keluhan utama yaitu sesak nafas dokter. Pasien ini diturunkan dari poli saat itu ketika kontrol pertama pos mondok 1 minggu sebelumnya dokter.
Jadi untuk keluhannya pasien itu memang dengan keluhan sesak nafas dengan DD, OPPND serta kebiruan pada kedua kaki, nampak sianosis, perutnya terasa begah, lalu kemudian pasien ini sebenarnya adalah seorang pasien PDA yang didiagnosis dengan PH juga tipe 1 yang sebelumnya mondok pada tanggal 8 Januari sampai dengan 3 Januari sampai dengan 8 Januari dan pulang dengan terapi saat itu menggunakan sildenafil 3 kali 20 mg, digoxin 1 kali 0,125, paracetamol 3 kali 500, KSR 1 kali 600 dan spironolakton 1 kali 25 mg. Untuk riwayat penyakit serangan jantung dikatakan tidak ada, riwayat stroke dan penyakit ginjal juga tidak ada. Pasien ini memang didiagnosis sebagai suatu congenital heart disease yaitu PDA yang baru diketahui ketika rawatan sebelumnya 1 minggu yang lalu, dokter. Namun untuk keluhan sesak nafas sebenarnya sudah dialami pasien semenjak dikatakan 2013. Namun saat itu pasien sempat periksa dan didiagnosis suatu CHF. Lalu kemudian pasien loss of follow up saat itu, jadi tidak rutin berobat dan dikatakan pasien ini tidak mengalami congenital heart disease sebelumnya, tidak diketahui saat itu, jadi tidak rutin berobat dan tahu mengalami congenital heart disease sebelumnya. Jadi pada rawatan 1 minggu yang lalu, pasien baru diketahui bahwa memang mengalami congenital heart disease. Untuk faktor risiko pada pasien adalah seorang ex-smoker. Lalu pada saat datang ke IGD, saat itu pasien diterima oleh dokter triase. Kami mendapatkan informasi bahwa profil tekanan darah saat itu 150/78. Lalu saat kami evaluasi tekanan darah 117/65. Itu sebelum ada terapi sama sekali yang kami berikan. Dengan takikardi 115 kali per menit, nafasnya cepat 28 kali dengan saturasi 71 saat itu room air. Lalu kemudian dari pemeriksaan fisik memang kami dapati adanya bising, dokter, yang kami duga ini merupakan suatu bising TR. Lalu kemudian dari pemeriksaan paru kami juga menemukan adanya wheezing, dokter, saat itu di kedua lapang paru. Lalu kemudian dengan pertimbangan data yang sudah ada pada pasien ini didiagnosis suatu PH pada pasien PDA, maka saat itu kami memberikan tata laksana awal berupa nebulasi vasodilator paru, dokter, saat itu dengan ilopros. Setelah pemberian nebulasi ilopros, pasien kami evaluasi, saat itu saturasinya naik, dokter, dari 71 menjadi 90. Despite of pasiennya ini menggunakan NRM ya, dok, 15 lpm. Ya. Oh, gitu. Jadi yang mau dibahas apanya? Apa sih yang membuat kasus ini menarik terus diangkat di laporan pagi? Iya dokter, jadi kenapa pasien ini diangkat sebagai lapor pagi? Pertama, pasien ini adalah pasien PDA dok yang baru terdiagnosis di usia dewasa dok, yang baru ada seminggu lalu ketika dia dirawat inap. Dan pasien ini baru pulang dokter, sehingga kita dengan keadaan datang itu dibandingkan sebelumnya itu lebih desaturasi dok, sehingga apa yang membuat pasien ini itu perburukan dok. Dia baru pulang terus dia masuk lagi. Kenapa dia readmisi berulang? Itu yang pertama. Yang kedua, pasien ini kita ketahui sudah bidir dok. Jadi untuk tata laksana lebih lanjutnya dok. Oke, tadi sudah ada data PDA sebelumnya, diketahuinya kapan dokter? Dari pemeriksaan ekokardiografi dan bubble test pada 5 Januari, dokter. Jadi ketika rawatan sebelumnya. Jadi pasien ini rawatan sebelumnya tanggal 3 sampai tanggal 8, dok. Saat itu dirujuk dengan suspek suatu PH, tapi belum diketahui etiologinya, dok, saat itu. Dari eko diperujuk saat itu juga belum terbaca bahwa memiliki suatu congenital heart disease, dokter, intra maupun ekstrakardiak. Sehingga kemarin dilakukan pemeriksaan ekokardiografi ulang di rumah sakit kita ketika duranta rawatan dan ditemukan ekstrakardiak shunt berupa PDA, dokter. Jadi untuk etiologinya di PH pada pasien ini kemarin didiskusikan menjadi suatu PH causa congenital heart disease, dok.
Oke, itu ekonya masih suspek, terus sudah terbukti Sudah dari dari bubble. bubble juga dok. Jadi kemarin Oke. disampaikan dari TEE lalu kemudian dilanjutkan pemeriksaan bubble test. Oke, terus yang menarik pada pasien ini apa nih? Karena late diagnosisnya atau karena berulangnya? Kalau berulangnya mungkin karena ada pemberatan ya. Mungkin perlu di yang lain kenapa kok mau diangkat seperti itu? Karena pasien ADPH saya rasa cukup banyak ya pada pasien-pasien dengan congenital heart disease. Itu mungkin yang bisa diambil dari pelajarannya misalnya pasiennya usianya berapa? 47 tahun. Nah, apakah selama ini dia tidak pernah ke dokter karena kalau bising PDA seharusnya cukup keras ya. Nah, mungkin dokter Patria bisa cerita Baik gimana dok. pada pasien. Jadi pasien ini ketika kami gali anamnesis, pasien ini sebenarnya sudah mengeluhkan mulai ada sesak-sesak nafas sejak tahun 2013 dok. Saat itu sempat periksa dikatakan ke dokter jantung, dibilang suatu heart failure. Namun etiologinya dari keluarga tidak diketahui kenapa pasien heart failure. Saya gali lebih lanjut, pasien tidak ada riwayat hipertensi, pasien juga tidak pernah ada riwayat iskemik dokter. Oke, Lalu kemudian pasien sayangnya setelah itu tidak tidak pernah berobat berobat. lagi dok. Oke, nah Iya. sekarang menurut dokter Patria apa sih yang miss gitu ya? Mungkin kalau 2013 umurnya udah berapa? 30 lebih ya. Mungkin juga sudah pH dan bidireksional ya. Saturasi baseline-nya berapa? Apabila sebenarnya dok kalau dari pemeriksaan fisik dan juga dari saturasi pH dan bidireksional ya. Saturasi baseline. mungkin sebenarnya kalau kondisi saat ini yang ketika saya temukan ini cukup prominent dok. Yang pertama pasien mengalami desaturasi di mana memang ditemukan diferensial cyanosis dokter. Di mana saturasi ekstremitas atas itu bisa mencapai 96 kata hariannya. Lalu kemudian ekstremitas bawah itu hanya sekitar 80 sampai 90 dokter. Sedangkan juga dari pemeriksaan fisik kita juga sebenarnya menemukan adanya clubbing dok. Jadi kalau saat kondisi saat ini yang kami dapati memang cukup jelas tanda-tanda suatu kondisi sianosis kronis pada pasien. Namun kami belum tahu ketika pada tahun 2013 itu apakah memang tanda-tanda itu sudah muncul dan apakah hal itu menjadi pertimbangan sehingga kemarin pasien belum dilakukan work up lanjutan terkait congenital heart disease-nya. Oke, sekarang sebelum ke sana, kalau pasien PDA itu seharusnya dari pemeriksaan fisik ketemu apa, terus penunjang sederhananya ketemu apa? Baik dok, apabila memang kita curigai PDA dari pemeriksaan fisik, terutama yang masisyannya L2R gitu dok, biasanya kita memang menemukan bising dokter. Bisingnya ini merupakan bising yang continuous biasanya dok, dan berada di sekitar LPS 23 sinistra dok. Lalu Shannya berada setelah arcus aorta, ketika tekanan pulmonal itu terjadi lebih tinggi dibandingkan
tekanan sistemik, maka akan bisa terjadi shunt yang ke arah kiri, dokter. Hal itu akan bisa menyebabkan suatu kondisi perbedaan saturasi antara ekstremitas atas, di mana ekstremitas atas ini akan diperdarai oleh arteri brachiosephalika dan arteri subclavia, yang dimana tidak ada pencampuran shunting dari R2L pada pasien pada ekstremitas atas. Sedangkan pada ekstremitas bawah apabila terjadi shunt R2L, maka akan terjadi penurunan mixing dari darah arteri dan vena, sehingga pada ekstremitas bawah bisa kita temukan suatu penurunan saturasi, dok. Berapa persen dikatakan ada diferensial cyanosis? Kalau kami tidak salah 4% gitu perbedaan. Karpet 2 atau karpet 1? Ini sekalian, kalau misalnya kita ketemu pasien PDA nih di anak kecil ya, kan tadi pemeriksaan fisiknya seperti itu. Nanti kita lihat EKG-nya ya. Yang harus dilakukan apa gitu pertama kali kalau ketemu di anak kecil, bagaimana, apakah harus di closure? Kemudian yang kedua, kalau sudah seperti ini bagaimana? Silakan. Tase karpetnya siapa? Ya, Dokter Brili, silakan. Diferensial cyanosis. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Mungkin jika kita merujuk pada screening neonatus, jika terdapat perbedaan diferensial cyanosis, itu biasanya terdapat perbedaan lebih dari 3% antara ekstremitas atas dan bawah, dokter. Dan salah satu diferensial diagnosisnya adalah PDA. Oke. Terus semisal kita sudah bisa menegakkan, oh ini pasien PDA gitu ya, yang harus dilakukan seperti apa, Dokter Brili? Baik, jika pasien sudah tegak, memang dia adalah sebuah PDA, sebaiknya kita melakukan RHC, dok, untuk melihat apakah pasien ini masih dapat di closure atau tidak, dokter. Usia berapa seharusnya pasien di closure? Untuk PDA, jika sudah ditemukan sejak neonatus, sebenarnya dia lebih cepat ditutup lebih baik karena shunt yang terjadi pada PDA ini terjadi di sistol dan juga diastol, sehingga pasien akan lebih cepat untuk mengalami gejala gagal jantung dibandingkan kondisi congenital heart disease yang lain, dok. Mohon asupannya, dokter. Terima kasih. Jadi semisal kita ketemu usia 1 bulan nih, kita evaluasi kan, suka ada eko gitu, atau 2 bulan karena kok masih bising gitu. Udah bising, terus ketemu PDA, apakah saat itu juga harus langsung di closure? Karpet 2-nya ada? Sana ya, yaudah. Chief Cafe 2. Yang sekelas Chief ya, silakan. Gitu ta. Jadi Oh ya, silakan Dokter Tanto. terima kasih dokter. Jadi sepengetahuan kami memang dokter kalau pada pasien PDA, ASD dan VSD memang lebih cepat terjadi komplikasi. Setuju dokter dengan dokter Billy, yaitu adalah pasien dengan PDA. Yang kedua adalah VSD, yang ketiga adalah ASD dokter. Di mana pada PDA tersebut terjadi kebocoran, terjadi shuntnya itu adalah sepanjang sistol dan diastol. Maka bising yang kita temukan adalah bising continuous. Makanya PDA itu akan lebih cepat mengalami komplikasi berupa hipertensi pulmonal dibanding VSD dan ASD. Begitupun yang kedua dengan VSD yang terjadi shuntnya itu selama fase sistolik, sedangkan ASD tidak. Maka setuju juga dokter, jadi ketika kita ketemu suatu PDA, maka meminimalkan komplikasinya dokter. Jadi semakin cepat ditemukan maka penutupan harus segera dilakukan dokter.
Oke, berarti usia berapapun, dokter? Gitu tuh. Kalau menurut saya usia berapapun bisa dilakukan penutupan tuh. Kapan kita harus wait and see karena kita tahu paten ductus arteriosus itu kan ya adalah sirkulasi fetal ya. Kapan kita harus menunggu siapa tahu dia bisa nutup sendiri. Nah, seperti itu. Biasanya pada mungkin yang kalau kita wait and see biasanya pada bayi-bayi dengan usia prematur ya dok yang kemungkinan PDA tersebut bisa menutup saat usianya sudah lebih matur dokter. Berapa? Nanti coba dilihat ya. Iya, silakan dokter Sigit. Terima kasih dokter. Izin berdiskusi dok, kalau untuk pasien-pasien dengan PDA memang agak beda dengan lesi pada CHD yang biasanya dok, kita setuju dengan yang sebenarnya sudah disebutkan bahwa pada pasien PDA dia lebih rentan untuk terjadi PH karena memang tekanan itu ada di dua fase yaitu sistol dan diastol. Kemudian menjadi satu rekomendasi bahwa untuk pasien-pasien PDA biasanya intervensi jauh lebih cepat. Untuk sepengetahuan kami dokter, untuk pasien yang kita diagnosa misalnya pada neonatus, kadang-kadang ketika SPA-nya atau GP-nya memeriksa ternyata ada kecurigaan bising, terus kita mencurigai ada continuous murmur, kita bisa lakukan evaluasi terlebih dahulu dan ekokardiografi untuk menegakkan. Ketika kita sudah yakin di usia yang masih baru lahir dengan fisiologinya itu biasanya memang secara fisiologi akan menutup di 12 jam pasca kelahiran dengan penutupan fungsional itu 24 jam. Itu bisa kita tunggu selama itu dulu, tapi pada beberapa skenario itu bisa sampai 3 hari kemudian. Nah, ketika kita menemukan siklus yang itu dihitung dalam 3 hari. Kemudian kita lakukan evaluasi. Jika misalnya masih terbuka, kita bisa pertimbangkan lagi hasil RHC. Itu pun juga kadang dari penemuan ekokardiografi biasanya kita temukan adanya ketidakseimbangan dari ruang-ruang jantung dokter. Jadi kalaupun untuk usia kadang-kadang juga ada yang bisa menunggu sampai dengan 3 bulan karena pertimbangannya pada usia kelahiran memang PVR itu masih tinggi karena mengikuti dari sirkulasi fetal yang nantinya itu akan perlahan turun di maksimal usia 3 bulan, barulah PVR menjadi jauh lebih rendah untuk menyingkirkan apakah ini benar-benar PH yang murni atau karena PVR masih postpartumnya yang masih tinggi dokter. Namun di luar dari semua itu, kalau misalnya kita temukan ada tanda-tanda unstable hemodinamik atau biasa kita sebut dengan HSPDA, mungkin penutupan bisa jauh lebih cepat untuk dilakukan dok. Ya, Dokter Sigit. Jadi ini implikasinya apa ya? Karena kalau misalnya nanti di daerah yang dikonsul itu dokter jantung ya, makanya ketika nanti diminta men-screening bayi yang karena ada bising, biasanya kita diminta melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Jadi kita bisa memberikan masukan atau saran gitu ya, pasien ini seharusnya seperti apa untuk selanjutnya gitu. Kalau ini ditemukan dari awal ya, dari bayi. Kemudian tadi sayangnya pasien ini ketemunya setelah usia dewasa seperti itu. Jadi mungkin nanti penanganannya beda. Nah, sekarang kita lihat EKG-nya. Jadi nanti jangan lupa itu tadi pasiennya 2013 atau 13 tahun yang lalu. Berarti artinya umur 30-an ya, 33 ya, 34. Nah, sekitar itu dia sudah ke dokter ya, tapi ini kan dijadikan pembelajaran kita nanti seperti itu waktu uh, sampai miss pasien maksudnya, kasihan pasiennya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat ini agak naik-naik ke puncak gunung, turun-turun. Oke, tapi nggak apa-apa sih, yang jelas aja, yang bawah juga nggak apa-apa, yang atas juga nggak apa-apa.
Saya rasa sama ya. Oke, silakan kafe satunya. Ini balik lagi ya, tadi udah bicara ke penanganan kalau ketemu bayi. Silakan, sekarang ini ketemu. Oke, sekarang sebelum baca EKG, kalau pasien PDA secara hemodinamik yang akan membesar itu seperti apa sirkulasinya? Silakan, siapa yang mau ini kafe satu? Ya, silakan Dokter Tovel. Ya, dokter. Menurut saya dengan TOEFL KV1 dokter. Untuk pasien ini EKG-nya dengan irama sinus. Sebelum Oh, itu gimana tadi kalau PDA harusnya seperti apa secara hemodinamik? Apanya yang membesar dulu? oh, iya dok. Kalau pada PDA yang membesar chamber kiri dulu dokter. Eh, Terutama di LVH dulu. Kemudian jika eh, lama-kelamaan terjadi pH, PVR-nya meningkat, akan terjadi RVH dokter. Oke, LVH, LA, ya Iya dokter. oke. Terus sekarang ketemu apa di pasiennya? Kalau di EKG-nya ini irama sinus dokter dengan tampakan right atrial enlargement dengan aksis deviasi ke kanan. Juga dapat kita tandai tanda-tanda RVH pada EKG dengan dominan R di V1, persisten S di V5, V6. Kemudian juga kita dapat lihat ada PVC univokal dokter. Multivokal. Ya, berarti ini kanannya yang dominan, yang besar ya. Kok nggak sama yang tadi disebutkan Dokter Tovel? Ini kanannya yang besar dok, kemungkinan memang sudah terjadi PH pada pasien ini dok, sehingga kanannya sudah besar dok. Oke, apakah ini biventrikular atau kanan dan kirinya? Em, Kalau menurut kami dokter, ini kanan saja dok. Dan RVH ya, P-nya juga dominannya P pulmonal ya dibandingkan yang B kan ya. Dan juga PDA nih, EKG-nya enggak. Jadinya kita bisa mendiferensial diagnosis PDA yang dicurigai sudah ada pH. Nah, sekarang ini ronsennya. Tapi satu yang lain. Ya, silakan, Dokter Sof. Ya, Sofi, silakan dokter. Izin dok, kalau dari ronsennya tampak gambaran kardiomegali dengan apa namanya apexnya itu tapi bergeser ke lateral tapi seperti naik ke atas ya dok. Seperti gambaran right ventricular hypertrophy. Kemudian pinggang jantungnya juga seperti menghilang, seperti gambaran LA hipertrofi, LA enlargement. Kemudian batas kanan jantungnya itu juga melebar dok ke arah RVH dokter. Dan tampak apa namanya seperti gambaran pH dok di pulmonary artery yang sebelah kanan prominent. Jadi ada struktur apa aja itu? Struktur pulmonary arterinya prominent dok, tampak inverted comma sign. Oke. Selain Iya. itu yang menonjol di atas itu?
kecurigaan pembesaran atrial, dokter, di mana didapatkan pinggang jantungnya hilang, lalu kemudian konus pulmonarisnya menonjol, dokter, dengan gambaran ada inverted comma sign. Mungkin kami juga setuju terkait adanya kondisi pH pada pasien ini. Lalu terkait corakan parunya, dokter, sebenarnya kalau dari gambaran ini kami melihat memang belum uh, terlihat adanya gambaran pletore yang khas yang biasanya kita temukan pada kondisi pH, dok. Kalau pH pletore. Maaf, oligemi maksud saya, dok. Ya. Yang jelas penonjolan dari kanan kirinya itu udah menonjol sekali ya. Kita semakin curiga ini ya pasiennya pH. Cuman kausanya apa harus dilacak pakai ekokardiografi. Ada videonya nggak? Nah, silakan Ustaz Eko. Apa kira-kira pitfall yang kemungkinan kenapa pasien ini sampai 7 tahun kontrol ke SPJP bisa miss nih ya diagnosisnya. Silakan, Dok. Izin dokter dengan Anja dari stase ekokardiografi pada pasien ini. Oke. Pada pasien dengan suspek PDA, kita dapat melihat dari beberapa view, salah satunya dari short axis view dengan dari tampakan setinggi aorta, kita bisa di tilt agak lebih ke lateral. Kita bisa melihat dari tampakan ini merupakan dari kat pulmonal, ini merupakan MPA-nya, ini RPA-nya dan ini LPA. Sedangkan ini ada aorta descendens. Di sini kita dapat terlihat Ini short ini short axis. Short axis bukan external. Oh iya. Ini kita bisa melihat di sini ada shunt, masih tampakannya L to R nggih. Kalau dilihat dari tampakan short axis view-nya ini sendiri saat diukur ini berukuran 8 mm sendiri. Di mana pada saat keadaan normal ini tidak ada, seharusnya tidak ada shunt di antara aorta dengan pulmonary arterinya. Ya. Kira-kira kalau seperti ini kemungkinan tidak terlihat di USG jantung atau ekonya apakah cukup tinggi, dokter? Ya, dokter Anja. Izin dokter pada pasien dewasa, kalau pada pasien dewasa, biasanya kalau pada pasien anak itu biasanya kita bisa bantu dengan suprasternal view. Akan tetapi kalau semakin dewasa, suprasternal view-nya agak semakin sulit untuk terlihat adanya shunt dari pulmonary artery ke aorta descendens, sehingga biasanya dibantu dari short axis view. Biasanya memang harus
mencari shunting ya, apalagi pada pasien yang sudah dicurigai pasien dengan PH gitu. Paling sering genital shuntingnya di mana seperti itu. Terus itu juga eh, kita udah punya ronsen ya, jadi kita udah tahu memang penonjolannya cukup besar ya untuk yang ini. Tapi kalau misalnya di poli mungkin kita belum ada data itu, cuman bisa kita lihat di situ juga sudah ada pulmonary regurgitasi ya, cukup jarang sebenarnya kecuali apa namanya, itunya cukup tinggi seperti itu. Nah, mungkin itu ya dari tata laksana. Kamu pasien seperti satu. Nah, sekarang kalau misalnya tadi ketemu satu waktu bayi ya, tadi witchful waitingnya berapa Dokter Sigit? 3 bulan ya. Karena PVR itu sebenarnya kalau setahu saya yang menurun itu PVR-nya ya dalam 3 bulan 6 sampai 8 minggu sebenarnya. Nah, kalau untuk closure-nya sendiri dia biasanya sudah terjadi dalam 15 jam pertama pasca kelahiran biasanya. Jadi harusnya udah nutup, cuman nanti secara anatomically dia sekitar 3 mingguan. 2-3 minggu dia baru sudah matur nih, harusnya udah nggak ada PDA. Cuman kalau ada, nah itu berarti kan kita harus waspada ya. Makanya kenapa kalau misalnya eko, biasanya ekonya serial tuh kalau anak-anak. Siapa tahu nutup gitu kan. Nah, tapi kalau sudah di atas ini biasanya udah nggak akan nutup. Makanya kita harus closure. Nah, sekarang tinggal pertimbangannya closure-nya kapan, seperti itu ya. Karena tadi seperti yang sudah dibilang, kalau misalnya pasien dengan PDA karena dia sistolik dan diastolik, artinya kemungkinan kejadian satu congestive heart failure, kemudian yang kedua adalah pH-nya itu sendiri. Dan itu biasanya develop dalam 3 bulan awal tuh. Jadi hati-hati gitu ya pada pasien, apalagi kalau dia besar. Nah, kapan dia dikatakan besar? Ukurannya gimana nih kita karpet yang lain? Tadi baru Dokter Brili, Dokter Sigit. Siapa lagi? Karpet. Udah, 2 aja. Mas Wira, silakan Dokter Wira. Kapan sih kita bilang, oh ini ukurannya besar atau ini ukurannya kecil? Seperti itu. Ya dokter, kalau untuk pediatrik kita biasanya menggunakan Z-score dokter. Jadi menggunakan Z-score, setiap Z-score yang berbeda itu ukurannya berbeda. Namun kalau secara umum kita ambil angka tangannya di angka 1, bawah 1,5 itu dia small, ada yang bilang 1, ada yang bilang 1,5, di atas 3 itu dia bisa large untuk ukurannya. Namun untuk pasien ini sebenarnya sudah kelihatan dari diagnosa awal. Tadi seperti yang Dokter Patria ceritakan, pasien ini didiagnosa sebagai heart failure. Ketika pasien itu ada shunt intrakardiak dan dia gejalanya adalah failure, kita sudah bisa langsung curiga ini adalah sebuah shunt yang lubangnya besar. Karena pada ASD, VSD ataupun PDA besar itu gejalanya dari gejala failure. Bahkan tadi seperti yang dikatakan Dokter Tanto, ketika itu adalah ASD itu dia develop ke pH-nya paling lama jika dibandingkan VSD ataupun PDA. Namun pada ASD besar pun itu karena dia overflow-nya lebih banyak dan progresivitas perubahan pada dinding pembuluh darah pulmonalnya lebih cepat, maka dia develop head failure dulu, kemudian develop pH-nya akan lebih cepat. Nah, sehingga pada pasien ini yang dimana ukurannya sudah mencapai 8 mili tadi ya kalau diukur oleh stase eko, harusnya sudah ditutup pada diagnosa pertama, dokter. Jadi kita tidak menunggu deh sampai dengan muncul perberatan sampai dengan ADPH, tapi ketika ini ukurannya sekian, sudah muncul gejala failure, maka sudah ada pertimbangan untuk penutupan. Di beberapa guideline yang dibaca, ketika ukurannya itu small atau moderate, tapi dia fully controlled by medikamentosa, maka kita bisa postpone untuk closure-nya.
untuk dievaluasi ketika dia kontrol by medikamentosa. Tapi kalau dia udah dikasih terapi heart failure tapi masih gejalanya juga memberat, ada batasan pada aktivitas, maka dengan ukuran seperti ini harusnya langsung di closure. Oke, terima kasih Dokter Wira atas insight-nya ya. Ini jadi tambahin informasi lagi. Jadi seingat saya juga kalau pada anak-anak dia dibandingkannya dengan diameter aorta kalau tidak salah. Jadi untuk bilang dia large atau moderate atau small gitu. Cuman kalau pakai ukuran tadi itu ya di atas 3 ya tadi ya. Sudah dikatakan besar gitu ya. Oke. Itu kalau ketemu pada saat bayi. Nah, sekarang kalau ketemu pada saat dewasa. Kita kan kalau pasien seperti ini setelah eko yang dilakukan apa? Kalau rekomendasinya dok, sebenarnya kita harus melakukan pemeriksaan hemodinamik jantung invasif ya dok, RHC dok, RHC, sarannya. oke. Cuman pasien ini sayangnya nggak ada ya? Belum Dok. ya? Oke. Direncanakan tapi belum. Oke, ada staseket? Nah, silahkan. Mana staseketnya? Ya. Sekarang staseket, kalau pasien ini kita lakukan RHC, bagaimana kemudian langkah-langkahnya terhadap temuan yang kita temukan dari RHC-nya? Silakan. Dokter siapa ya? Oh, nggak kelihatan. Ini nggak ada stasseketnya. Oh iya, silakan Dokter Robi sama Dokter Vicky. Pertama kita pastikan dulu bahwa betul-betul memang ada suatu defect nih dokter. Misalnya pada PDA berarti kita akan melihat apakah memang ada defect pada PDA tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengukur dari pulmonary arterial pressure-nya dulu dokter, untuk menilai bahwa apakah ada pH pada pasien tersebut atau tidak. Berdasarkan guideline yang terbaru di dokter bahwa kita mengatakan pH jika MPAP-nya lebih dari 20 mmHg di dokter. Kemudian yang kedua adalah yang kita lihat adalah PVR-nya dokter untuk menilai apakah dia ada PAH atau tidak. Dengan menurut guideline adalah PVR-nya adalah lebih dari 3 Wood unit, itu sudah bisa kita katakan bahwa pasien tersebut terdapat PAH gitu dokter. Kemudian yang selanjutnya adalah karena ini adalah shunt-nya durante sistolik dan diastolik di mana bisa terjadi biventricular enlargement, maka kita perlu juga menilai untuk PCWP-nya dokter yang dapat kita nilai dari pengukuran PCWP itu sendiri atau bisa diwakilkan dengan LA pressure dokter, di mana jika terjadi peningkatan maka mungkin itu saja dokter. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menentukan arah shunt-nya dokter. Namun dari yang dijelaskan oleh Dokter Wulan ketika kita RHC bahwa dari RHC biasanya sudah jarang untuk mengatakan apakah dia bidirectional shunt atau L2R shunt. Tetap based on dari ekokardiografi gitu dokter. Kemudian jika memang terjadi peningkatan PVR yang cukup tinggi yaitu di atas 8 kalau nggak salah nih dokter, maka di atas 5, maka biasanya kita lakukan post oksigen test dokter, di mana dikatakan positif jika post oksigen testnya PVR-nya itu lebih dari 5 Wood unit dokter. Kemudian jika memang terjadi reaktif oksigen test maka tidak memungkinkan untuk dilakukan closure dokter, sehingga kita lakukan optimal medical therapy dengan anti pH, kemudian dievaluasi selama 1 tahun RHC-nya. Setelah terjadi penurunan PVR di bawah 5 dokter sehingga non reaktif oksigen test, maka kemungkinan untuk di closure pada pasien dengan PDA yang sudah terjadi high probability of pH masih ada tempat dokter. Mohon arahannya dokter, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Vika. Saya mungkin, tapi saya tolong dikoreksi kalau salah ya. Kalau PCWP kayaknya sekarang 2 ya, 2 Wood unit. Kemudian tadi untuk reactivity-nya kayaknya kebalik ya. Kalau yang reaktif dia yang baru di closure. Ya, kalau yang non reaktif baru yang dia berarti artinya sudah ada remodeling yang tidak bisa
baseline-nya berapa? Ekstremitas atas dikatakan bisa sampai 96 dokter. Ekstremitas 90. bawah sekitar 80-85. Iya, oke. Kayaknya udah PH banget nih kalau ngelihat ronsennya juga seperti itu. Oke, nah sekarang stase intensif atau ini masuk mana? CVCU kan? Ya, silakan. Kita harus gimana nih ketemu pasien udah terlanjur kayak gini gitu. Nah, yang dilakukan apa? Ya, Pak, stase atau dobangnya, terserah deh. Ya, silakan Dokter Yasmin. Baik, Dok. Pasien kami terima pagi ini dengan masih on HFNC, dokter, dengan flow-nya yang sudah mulai kita turun-turunkan, dengan flow 50, kemudian FiO2-nya masih 95 pun tadi pagi karena kondisi saturasinya baik, sudah kita winning, sampai dengan flow-nya sudah di 4, FiO2-nya 70. Kemudian untuk plan selanjutnya, sebetulnya untuk plan besarnya, kita rencananya mungkin akan si bedah atau struktural, dokter. Oke, sekarang kenapa pilihannya HFNC, Dokter Yasmin? Meniko jika di Boleh dilihat hasil pemeriksaan AGD. labnya? Ya, sambil dijelaskan boleh, Dok. Baik, Dok. Kami biasanya kami memilih beberapa metode oksigenasi atau ventilasi itu berdasarkan hasil AGD, nggih, dokter, atau kemudian dengan klinis pasiennya. Apabila pasien ini masih memang kooperatif, kemudian dengan hasil AGD yang relatif masih baik, kami masih bisa memilih untuk pemberian non-invasif ventilasi. Pada pasien ini dengan hasil PO2 42, Dok, dengan kesannya memang hipoksia, gagal nafas tipe 1, hipoksemia, sehingga kemudian kami memilih yang paling nyaman untuk pasien, yaitu dengan menggunakan HFNC, dokter. Kemudian juga dengan profil PCO2 yang memang masih dalam batas normalnya, sehingga kami rasa kami belum membutuhkan pressure untuk membantu ventilasi untuk mengeluarkan PCO2, dok, sehingga pilihannya adalah menggunakan HFNC. Seperti itu, dokter, untuk pemilihan non-invasif ventilasinya, dok. Oke, bisa sampai berapa persen meningkatkan saturasi? HFNC apa sih bedanya dengan NRM katakanlah? Atau oksigen nasal kanul biasa? Baik, dokter. Jadi pada pasien dengan HFNC dan NRM memang dia memiliki tekanan positif, dan namun yang membedakan adalah ketika kita menggunakan HFNC maka kita bisa mengatur seberapa tinggi flow. Kemudian kalau untuk FiO2 sebetulnya pada pasien dengan NRM 15 itu juga bisa sampai dengan 100 nih, dok. Namun memang kita masih bisa mengatur untuk kecepatan flow-nya pada pasien dengan HFNC, dokter. Sehingga memang pada pasien dengan hipoksemia yang kemudian dengan NRM. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, obatnya boleh dilihat? Terapi seperti apa yang kita berikan pada pasien-pasien dengan seperti klinisnya pasien kita ini? Iya, dokter, pasien ini dengan pasien profilnya ADPH gitu, dok, sehingga kita kemudian berusaha untuk menurunkan PVR-nya, kita memberikan nebuilopros, dok, sejauh ini masih per 6 jam. Kemudian apabila membaik, rencananya memang kesannya membaik, sehingga pagi ini sudah kita tap down ke per 8 jam, dokter. Kemudian untuk pemberian sildenafil masih kita lanjutkan dengan pasien ini masih dengan on support dobutamin, dok. Tapi MAP pagi ini sudah tercapai sih, dok. Jadi rencananya akan kita tap down. Sebetulnya secara klinis kami rasa relatif membaik, dok. Dan bisa jadi mungkin besok atau apabila membaik bisa kita pindahkan LOC, dok. Oke, kenapa pasiennya diberikan dobutamin? Dan kemudian selanjutnya, apakah Dokter Yasmin setuju dengan asesmen tim jaga, yaitu ADPH? Ya. Gitu. Izin dokter, mungkin kalau dobutamin kemarin sempat kami berikan memang dari IGD, dokter, dengan pertimbangan yang pertama adalah
Pasien ini untuk tensi dokter memang cenderung mepet dokter, MAP sekitar 65 sampai dengan 70 dokter selama di IGD. Dengan hasil hemodinamik eko kami ditemukan memang untuk kapse memang mepet pada nilai 17 dokter dengan adanya RV dilatasi yang cukup signifikan. Saat itu kami jujur kesulitan untuk menilai fungsi ventrikel kiri, namun kami dapati memang dengan saat itu perberatan pH, lalu kemudian tensinya masih belum stabil, dan ada bukti adanya peningkatan laktat dari hasil AGD ketika di IGD, sehingga kami putuskan dan urin output saat itu belum keluar dengan optimal dok, sehingga kami putuskan untuk menambahkan support. Di sini pilihan kami dengan dobutamin. Awalnya kami mempertimbangkan apakah kita bisa berikan agen milrinol dok. Namun terkait systolic pressure-nya juga tidak terlalu tinggi, kami khawatir apabila nanti SVR-nya juga akan ikut turun dengan pemberian milrinol dok. Dan pasien ini dok, kemarin kan perberatannya memang karena overactivity. Pasien ini ada kondisi di mana memang mengalami low intake selama hari itu dok. Jadi sampai dehidrasi dan juga hematokritnya sangat naik dok dari pemeriksaan objektifnya. Urin juga pasien mengatakan belum buang air kecil sama hari tersebut. Sehingga kami menambahkan terapi cairan saat itu dengan kami loading NS 700, lalu kita lanjutkan dengan pemberian inotropik. Ya, oke. Sekarang Dokter Yasmin, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kita pasien ini kan readmisi ini ya, baru seminggu readmisi, seminggu atau berapa 2 minggu ya tadi. Obat terapi seperti apa sih yang belum optimal pada pasien ini, Dokter Yasmin? Ya dokter, pada pasien ini yang sudah dirutinkan itu PDE5 inhibitor tuh sudah diberikan ya dok dengan menggunakan sildenafil. Namun memang untuk pemberian prostacyclin agonis kemudian itu masih belum, kalau kami gali itu masih belum rutin diberikan dokter. Jadi menurut kami masih ada tempat untuk terapi tersebut yang memang mungkin setelah ini bisa diberikan secara rutin dokter. Sambil menunggu RHC-nya dok, supaya kita bisa melihat bagaimana parinya dok. Di kurang optimal terapinya ya, iya. Tapi mungkin kita terbentur apa Jaminan ya, namanya dok. jaminan ya biasanya kalau seperti ini. Yang penting tahu bahwa prinsipnya kalau pasien dengan PH berarti yang pertama PDE5 inhibitor ya, kemudian yang kedua bisa ditambah dengan apa tadi? Prostacyclin agonis, jadi pemberian seperti Iya, Verapros atau Ilopros. prostacyclin analog ya, seperti yang kita berikan di sini inhalasi Ilopros tuh ya, itu prostacyclin analog. Atau kalau dibawa pulang dia Verapros dok. betul ya, atau mereknya Dorner seperti itu. Kemudian yang ketiga Masih ada tempat untuk jantan dok. Iya, ERA ya. ERA. Atau antagonis reseptor endotelin ya, seperti yang sentan-sentan, ambrisentan dan lain-lain seperti itu. Kemudian tadi prinsip hemodinamiknya tadi seperti yang disampaikan Dokter Patria, kita harus menyeimbangkan antara penurunan PVR tapi jangan sampai menurunkan SVR yang terlalu tinggi seperti itu. Kemudian tadi juga bagus ya cairan ya, jangan sampai pasiennya karena kekurangan cairan jadi nanti dominannya lebih banyak ke yang kiri ke kanan. Salah, kanan ke kiri. Seperti itu ya. Oke, yang penting udah ini moga-moga pasiennya cepat baik ya. Pelajarannya ini dari 2013 kontrol ke dokter jantung tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua pasiennya sudah terdeteksi di sini, kemudian readmisi lagi dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Jadi itu
nanti bisa menjadi masukan untuk ke depannya. Mungkin itu ya. Karena waktu, silakan Iya. Dokter Tanto. Terima kasih. Terima kasih Dokter Monica dan rekan-rekan residen sekalian. Pada pagi ini kita telah membahas banyak mulai dari diagnosis sampai dengan tata laksana pada PDA. Terima kasih kepada rekan-rekan residen sekalian. Sebelum kita mulai agenda pelayanan kita, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Semoga pelayanan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih, Dr. Monica dan rekan-rekan residen sekalian. The recording has stopped. Oh,